Jebol airnya jebol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin malam 3 Maret selepas waktu sholat tarawih, horor terjadi di kota Bekasi dan sekitarnya. Selain 2 mal di kawasan Pekayon, disatroni air bah, sejumlah kawasan elit juga dihantam banjir. Grand Galaxy Bekasi menuturkan pada Senin 3 Maret malam, warga mendapatkan informasi untuk bersiaga menghadapi banjir usai Pemkot Bekasi mengeluarkan peringatan siaga 1. Mengaku bahwa banjir adalah hal yang biasa dialami, membuat warga perumahan memarkirkan kendaraan mereka ke kompleks ruko yang secara kontur lebih tinggi. Namun di luar dugaan, banjir malam tersebut lebih masif dari tahun-tahun sebelumnya. Banjir di kota Bekasi melabrak tidak kurang dari 8 kecamatan dengan jumlah jiwa yang terdampak mencapai 22.000 orang. Sedangkan di Kabupaten Bekasi, banjir menyebabkan 48.000 lebih orang terpaksa mengungsi. Presiden Prabowo Subianto Sabtu 8 Maret 2025 terjun ke lokasi banjir di Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Presiden Prabowo tidak sekedar melihat dan merasakan genangan air yang masih mengurung warga korban banjir, melainkan secara humanis hingga mengurus logistik, makanan bagi warga, kondisi sekolah dan menghibur warga yang sepekan ini menderita akibat banjir. Pak Dadang, saya sekarang di Kecamatan Babelan. Oh, Bapak sedang ke sana? Ya, saya di sana di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya, tapi mereka makannya belum sampai. Belum sampai ya. Di Kecamatan Babelan. Ya, hanya memang kondisi mereka itu masih banyak banjir. Ini sekolah dasarnya SDN 04 masih kerendam, jadi harus dipikirkan nanti bagaimana pengiriman. Warga Bekasi rupanya bukan sendiri yang menjadi korban banjir. Di Sukabumi, wilayah Jawa Barat bagian selatan juga diterjang banjir. Wapres Gibran Rakabuming Raka terjun ke lokasi pula, meninjau banjir dengan mengendarai motor. Tentu saja kita apresiasi kepedulian para pemimpin negara atas musibah banjir yang beruntun menerjang Jawa Barat itu. Pucuk pimpinan bangsa itu sedia datang ke lokasi, turut merasakan dampak bencana alam yang menyengsarakan rakyat. Tak peduli cibiran sebagian orang bahwa hal itu merupakan pencitraan diri semata. Dari 2 peristiwa banjir di Jawa Barat ini, jika ditelaah lebih jauh, pemicunya lebih dikarenakan ulah manusia selain hanya karena cuaca ekstrim belaka, hujan lebat, dan sejenisnya. Dari catatan yang ada, cuaca ekstrim terjadi hampir setiap hari di berbagai wilayah di Indonesia. Peringatan dini BMKG besok 7 hingga 8 Februari 2025, 14 wilayah waspada cuaca ekstrim hujan sangat lebat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini pada Jumat 7 Februari 2025 dan Sabtu 8 Februari 2025. 2 hari ke depan, sejumlah wilayah diprediksi akan hujan lebat sangat lebat disertai angin kencang. BMKG mengimbau masyarakat agar waspada terhadap dampak cuaca ekstrim tersebut. Berdasarkan monitoring terhadap laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, peringatan cuaca ekstrim sudah diluncurkan sejak pertengahan Januari 2025 lalu. Sedangkan banjir besar di Bekasi dan Sukabumi, Jawa Barat terjadi Senin 3 Maret malam dan Kamis 8 Maret 2025.
Dari pertengahan Januari hingga akhir Februari saja, tercatat tak kurang dari 200 kali peringatan waspada cuaca ekstrim di berbagai wilayah di Indonesia. Artinya apa? Cuaca ekstrim tidak hanya terjadi di Bekasi dan di wilayah hulu area puncak Bogor, Jawa Barat saja, melainkan terjadi di berbagai tempat. Dengan demikian, dapat disimpulkan hujan lebat akibat cuaca ekstrim bukanlah faktor tunggal penyebab banjir di Bekasi dan Sukabumi. Lalu gerangan apa yang menjadi faktor dominan banjir di dua kabupaten kota yang padat penduduknya itu? Banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di kota dan kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu 6 Maret hingga Kamis 7 Maret dini hari. Hujan deras sejak malam sebelumnya menyebabkan sungai meluap dan luapan banjir menerjang permukiman warga. Apabila ditelisik lebih jauh, sekali lagi, banjir di Bekasi dan Sukabumi, Jawa Barat lebih karena ulah manusia belaka. Dari telaah yang ada, faktor dominan banjir Bekasi karena perubahan tata ruang, baik di wilayah hulu maupun di wilayah hilir. Di hulu, Wahana Lingkungan Hidup mencatat kawasan pegunungan kapur di hulu telah dibongkar menjadi tambang semen dalam 4 tahun terakhir. Hal itu menyebabkan air yang seharusnya terserap ke dalam tanah justru mengalir deras ke hilir. Adapun menuju hilir, air tidak mampu mengalir dengan lancar karena sebagian daerah aliran sungai atau das menyempit karena berubah menjadi pemukiman atau mengalami sedimentasi yang tidak terkendali. Problematika yang hampir sama terjadi di wilayah hulu Sukabumi. Di sepanjang daerah aliran sungai dipenuhi sampah domestik dan sebagian lagi konstruksi beberapa jembatan tidak mampu secara akomodatif terhadap arus yang deras sehingga menghambat aliran air hujan. Selain itu, sebagian permukaan tanah telah ditutupi semen dan beton untuk pemukiman masyarakat. Belajar dari dua peristiwa banjir ini, kita patut mendesak kepada para pemangku kepentingan, utamanya pemerintah daerah, agar meninjau ulang tata ruang dan melakukan langkah preemptif agar banjir bisa diantisipasi, tidak sekedar menjadi pemadam kebakaran dan abai terhadap kelestarian lingkungan. Kepada pengusaha properti maupun pertambangan, agar mengedepankan aspek kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat, bukan sekedar mencari untung belaka. Kepada masyarakat luas, ingatlah, bumi yang kita huni bukanlah milik kita sendiri. Sebagai khalifah Allah, manusia mengemban amanah untuk merawat dan menjaga bumi, bukan mengeksploitasi semata-mata saat ini. Jika manusia merusak bumi, akibatnya pun akan diderita mereka sendiri. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.